Buat apa bersatu kalau mereka yang bukan pribumi menganggap kita yang pribumi sebagai budak-budak mereka? KH Imaduddin Utsman. Yang menjadi tinggi derajat kita adalah ilmu pengetahuan, yang menjadi mulia derajat kita adalah takwa, bukan zuriyah atau darah. KH Imaduddin Utsman. Kita bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri, kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian
melahirkan kalian dalam keadaan merdeka. Maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Tidak ada menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Yang ada adalah kita wajib untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah hanya taat kepada Allah dan taat kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati. Siapa dia? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah orang yang mengurus kalian. Walaupun dia bukan keturunan daripada Raden, kalau dia jadi RT, wajib dia ditaati karena dia adalah ulil amri. Walaupun dia turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan, tidak ngurus urusan kalian, tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatinya. Tidak ada. Tapi walaupun abdun habasiyun, hamba yang hitam legam, kalau dia memegang urusanmu, dia menjadi ketua RT, ketua RW, dia menjadi lurah, dia menjadi camat, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi presiden, dia menjadi ketua organisasi, maka dalam lingkup urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya, kita sebagai rakyatnya, kita sebagai anggotanya wajib untuk mentaati mereka. Tidak ada di dalam ajaran Islam orang harus dimuliakan hanya berdasarkan darah dan nasabnya. Tidak ada. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani yang harus. Hinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan di hadapan orang tua kita. Waqfid janah, harus tawadu, harus menghinakan diri di hadapan ibu kita, di hadapan ayah kita. Wa man fi ma'nahuma indal ulama wa huwal masyayikh. Kalau dia bukan ibu kalian, kalau dia bukan ayah kalian, kalau dia bukan guru kalian, walaupun katanya dia kiai, walaupun katanya dia ulama, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri. Artinya apabila ta'arud antara menghormati orang tua dengan menghormati ulama itu, maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad,
Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil beli cilok. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok. Banser begana begini juga nggak ada apa-apa sebenarnya mah. Pura-pura sibuk. Aman, tentram, betul nggak? Cuma Banser ingin menunjukkan penghormatan pada kiai-kiai saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Negeri kita ini aminatan mutmainnah, aman dan tentram.